tanpa salah dan baik tulisan. Ketika itu masih muda, usianya baru 25 tahun. Kalau nulis Al-Quran yang paling baik bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Kena. Itu ya kalau bisa lah apa-apa, tapi yang paling baik Al-Quran dari kanan ke kiri. Kenapa? Tayamun. Masalah tadi yang namanya tadi isinya Injil, isinya Zabur, Taurat tadi itu biasanya mungkin sering baca kitab Israelia. Di sini tuh banyak sekali kumpulan cerita-cerita seakan-akan ya berhubungan dengan Al-Quran. Tapi harus hati-hati gitu. Karena apa? Misalkan salah satu nabi yang ketiduran sampai 200 tahun. Di dalam Al-Quran itu memang ada nabi yang ditidurkan 200 tahunan. Tapi 100 lebih, hampir 200 tahun. Tapi itu aja tidak langsung ke nama, menunjuk nama nabi. Nah, hati-hati karena yang orisinil tadi orang Eropa sendiri bilang, agamanya sendiri bilang itu tidak lebih dari 20%. Berarti apa yang harus diterima? Ya mau nggak mau bisa jadi akurasi kebenarannya ya di bawah 20%. Berarti ngapain kita ngurusin sesuatu yang tidak ada korelasinya, yang sebuah kisah, tapi di Al-Quran itu belum tentu itu, samar. Nah itu kan nggak menyebut nama masalahnya. Kalau misalkan namanya sama bisa jadi. Itu yang perlu dipahami. Jadi ibaratnya kayak komputer ya. Itu input datanya kuwi salah. Metune ya mesti salah, tapi sama mau nggak mau harus menelan kesalahan itu. Sama sih tambah mumet mana, nggak tahu kebenarannya berapa persen, tambah nggak ngerti, tambah bingung. Ya itu namanya kayak ya itu ada dari masa ke masa, itu memang ada orang-orang tertentu yang ingin merubah kitab suci Samawi, walaupun Samawi berusaha untuk merubah juga, karena sampai tadi 300 tahun Injil ya dibukukan ya. Sedangkan Yesus sendiri aja itu diangkat. Katanya Tuhan, tapi Tuhan itu diangkat tahun berapa? 300 tahun baru diangkat. Lah masa sebelum jadi Tuhan jadi apa kan gitu. Berarti kan manusia biasa. Terus 300 tahun baru terus diangkat. Kalau kita secara akidahnya sama gini, mungkin nggak ada problem. Tapi sampean ketemu orang Betani, sampean bisa ribut sampean. Gak ketemu. Maksudnya apa? Ya masuk. Terus yang kedua tadi, hati-hati dengan sifat-sifat yang tadi Allah seakan-akan punya tangan. Itu namanya jism. Ya, jism itu difisikkan. Allah itu difisikkan. Ini saya ada kitab ya lengkap, kitab Tauhid ini. Ini kitabnya Wahabi. Saya punya satu set, punya ini Wahabi, itu yang bikin Firanda. Kan yang paling terkenal kan Firanda untuk yang di Indonesia. Kalau Wahabi di Mekah kan Abdullah bin Wahab bin Bas itu termasuk ulama-ulama besarnya mereka. Tidak banyak, ulamanya Wahabi itu tidak banyak. Tapi harus hati-hati. Dia itu ya golongan mereka itu kita nggak jelekin ya, tapi ilmunya Wahabi itu letterlek. Jadi letterlek itu Al-Quran ini yo diterjemahkan ini. Nah itu yang berbahayanya di situ. Misalkan kata-kata digantung yo digantung beneran, ibaratnya tidak ada tafsir lain. Dia tidak mempercayai tafsir lain. Tafsirnya ya menurut dia sendiri. Nah itu bahayanya Wahabi itu di situ. Setelah tragedi besar-besaran di Arab Saudi